Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin sedikit menjelaskan tentang rantai pasok pada produk es krim studi kasus pada PT Unilever Indonesia di Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Kristianto, tim 122180066 dan rekan saya. Nama saya Maulana Widyatama, NIM 122180073. Baik, berikutnya. Yang pertama itu gambaran umum perusahaan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Yip Fabriken NV refer dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh TNAH dan Fund of Fusion notaris di Batavia dengan akta nomor 92 yang dibuat oleh notaris TN Mudofir Hadi SH. Pada 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Kemudian pada 23 Februari 1998, perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Berikutnya, deskripsi produk. Walls memproduksi beberapa merek es krim diantaranya Walls Magnum, Walls Pedal Pop, Walls Cornetto, Walls Selection, Walls Buahvita, Walls Mo Active. Masing-masing dari merek es krim tersebut memiliki target pasarnya sendiri. Berikutnya deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Yang pertama itu persiapan bahan baku, preparasi penimbangan bahan, terus kemudian pencampuran atau mixing, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, kemudian aging, pembekuan, pengisian, pengerasan, pengemasan, penyimpanan, yang terakhir itu distribusi. Nah, ini adalah deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Nah, pertama itu dari penerimaan bahan dari supplier, kemudian persiapan bahan baku, kemudian penimbangan bahan baku, kemudian pencampuran, kemudian ada pasteurisasi, kemudian homogenisasi, lanjut ke pendinginan, kemudian ke aging, kemudian pembekuan, kemudian ke pengisian, terus ke pengerasan, terus ke pengemasan, ya, kemudian ke penyimpanan, yang terakhir yaitu pendistribusian. Ya, berikutnya itu pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain. Ini ada peternak telur, peternak sapi, penghasil tebu, penghasil garam, petani coklat, dan masih banyak lagi dapat dilihat pada slide berikutnya. Ya, untuk berikutnya adalah skema yang dibentuk dalam supply chain dari hulu ke hilir, yaitu dari peternak sapi yang menghasilkan susu, keju, mentega, dan lalu ada pabrik perasa, lalu dari petani tebu, dari pabrik gula dan langsung ke Walls, dari petani garam, petani coklat, dan juga peternakan ayam, itu untuk membuat bahan-bahan yang dibutuhkan oleh es krim ke pabrik Walls. Lalu sesampainya di pabrik Walls disalurkan ke penyedia mesin, penyedia alat, PT Walls Indonesia, dan juga penyedia pengemasan. Ini nanti di sana akan diolah menjadi es krim berupa produk es krim dengan berbagai rasa, berbagai varian rasa. Lalu yang selanjutnya itu 3PL itu sebagai distributornya, distributor antara pabrik pengolahan dengan retailer, grosir, agen, toko-toko, dan nanti mereka akan langsung menyalurkannya ke konsumen. Lalu selanjutnya adalah aliran fisik. Aliran fisik atau barang adalah di mana barang tersebut mengalir dari
produsen menuju ke konsumen. Nah, untuk pabrik World sendiri sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa aliran barangnya itu dari supplier bahan baku dan juga kemasan, lalu ke pabrik pengolahan, selanjutnya ke distributor, ke retailer, toko, atau ke agen-agen, lalu yang terakhir akan ke konsumen. Sedangkan aliran pembayaran atau uang itu adalah aliran di mana produsen mendapatkan uang atau pembayaran atau konsumen melakukan pembayaran. Nah, ini terjadi dari hilir ke hulu, yaitu dari konsumen membayar retailer, retailer membayar distributor, distributor lalu membayar pabrik pengolahan, dan dari pabrik pengolahan akan membayar supplier-supplier bahan baku dan supplier kemasan tadi. Oke, untuk selanjutnya adalah aliran informasi. Aliran informasi ini bersifat bolak-balik dikarenakan pihak satu itu membutuhkan data dari pihak yang satunya lagi. Seperti contoh, pihak retailer membutuhkan data-data dari pihak konsumen seperti data penjualan, data pemesanan, dan juga data-data yang diperlukan lainnya. Begitu pula dengan distributor dan juga pabrik pengolahan. Lalu untuk supplier bahan baku membutuhkan data-data dari pabrik pengolahan seperti data pemesanan yang akan dipesan, data-data barang apa saja yang akan dipesan dan juga jumlahnya, dan lain-lain. Sehingga untuk aliran informasi ini panahnya adalah bolak-balik seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Secara umum, proses produksi es krim terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan bahan baku, preparasi penimbangan bahan, pencampuran atau mixing, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, aging, pembekuan, pengisian, pengerasan, pengemasan, penyimpanan, dan yang terakhir adalah distribusi. Lalu aliran fisik atau barang bergerak dari hulu ke hilir. Karena aliran fisik adalah aliran di mana barang diciptakan hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu untuk aliran pembayaran adalah di mana aliran dana bergerak dari konsumen ke perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu aliran informasi adalah aliran yang saling membutuhkan, di mana distributor memperoleh informasi dari konsumen dan produsen memperoleh informasi dari distributor seperti data penjualan, data penghasilan, data banyaknya pesanan, dan juga lain-lain. Demikian presentasi dari kami kelompok 12. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.